Memang banyak orang-orang Indonesia, TKI ataupun TKW itu bekerja ke luar negara untuk mencari nafkah, untuk mencari makan. Dan apakah karena kami ini yang bekerja ke luar negara ini menghambat kemajuan negara Indonesia? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Semakin hari semakin panas. Lagi-lagi si jantung pisang, kakak jantung pisang ini mengkritik ekonomi Indonesia yang sangatlah kaya ini. Akan tetapi kenapa banyak sangat berjuta-juta orang Indonesia itu mencari makan, bekerja, entah TKI ataupun TKW, pergi ke luar negara? Dan apakah karena kami rakyat kami yang bekerja ke luar negara itu alasannya salah satu menghambat kemajuan negara Indonesia? Salah satu alasan ya kenapa Indonesia tuh orang luar, negara-negara dari luar itu mengatakan Indonesia ini negara miskin ya. Padahal negara Indonesia ini ya, kekayaan alam dia itu sangat banyak ya, sangat betul. Banyak kekayaan alam dia ya. Tapi sayangnya ya, kekayaan alam Indonesia ini yang menikmati itu orang-orang di atas ya. Orang-orang miskin yang susah tak menikmati sama sekali. Waduh. Bahkan ya Bahaya. dipersulit. Salah satu ya kenapa orang luar, negara luar ya menyebut Indonesia itu negara miskin, sebab ya tenaga kerja Indonesia merata dunia ada ya. Lepas itu ya, yang kerja di luar negara itu bukan posisi-posisi tinggi ya, semua posisi rendah ya, seperti menjadi babu, menjadi kuli ya. Itulah sebabnya ya kenapa Indonesia itu digelar negara miskin, sebab rakyatnya banyak bekerja ke luar negara, menjadi kuli, menjadi buruh ya. Jadi tolonglah Indonesia ya, citra Indonesia negara miskin itu tolong hilangkan dari ciptakan lapangan pekerjaan dalam negara sendiri ya, agar rakyatmu tidak bekerja ke luar negara ya. Jadi kami ini yang bekerja ke luar negara ini ya, yang membuat buruk citra Indonesia. Paham tak Indonesia? Ya, tolong ya Indonesiaku yang tercinta, hapuskan ya reputasi negara miskin. Oke, saya pun juga orang Indonesia yang pernah bekerja ke luar negara, ke Malaysia. Nah, kenapa alasannya saya itu bekerja ke luar negara? Sejujurnya saya ini dari segi pendidikan memang tak tinggi lah, dari skill macam tak ada, kelebihan saya macam tak ada. Jadi saya orang biasa-biasa aja yang hanya mengandalkan tenaga. Kenapa saya tak bekerja di negara saya sendiri? Karena tak cukup, geng. Dan kenapa saya memilih bekerja ke luar negara? Seperti contoh di Malaysia, karena di Malaysia sana lebih mudah untuk mencari lapangan pekerjaan dan gaji, ataupun kita ini lebih dihargai di sana, sebab gaji di sana itu lebih besar. Bukan berarti gaji lebih besar, maksudnya itu mata uangnya di sana itu lebih besar. Dan jadi kami itu lebih merasa dibayar lebih besar di Malaysia daripada di negara kita sendiri. Itulah alasan kami itu bekerja ke luar negara. Akan tetapi ada salah satu konten kreator, seorang TikToker Indonesia, Apik Cindo, Apik Mr. RI, yang mengatakan gaji di Indonesia dan di Malaysia itu sama.
Kalau sama, buat apa kita bekerja ke luar negara? Nah, ini ada salah satu lagi seorang konten kreator juga menjadi TKI di Malaysia. Dia orang itu tak terima dengan pernyataan-pernyataan Mr. RI tersebut. Lalu dia orang ini menunjukkan gaji ataupun hasil selama bekerja di Malaysia. Dalam 1 bulan itu mendapatkan gaji berapa? Kita tengok dulu. MRI ya, MRI kayak itu. MRI Mas. Iya, itu ada kontroversi juga dengan para TKI dan TKW yang suruh katanya kerja di Indonesia aja daripada kerja di Malaysia karena gajinya sama katanya. Nah, kita Kamu nggak planningnya sama nggak gaji di sini dengan di Indonesia? ya jauh beda banget lah Mas Iki. Jauh, kan? Kalau kita bekerja jauh-jauh gajinya sama daripada kampung kita, ngapain kita kerja Ngapain dekat? kita jauh-jauh dengan Jauh-jauh ke keluarga, dengan dengan Betul. sanak famili dekat kampung, dan juga di sini juga ada juga pembuatan visa seperti permit. 7, 8, 9, 10. 1.000. Oke, 1.000. 1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem gaji pertama kerja restoran. Sebelumnya Mas Iki kerja di bidang perkilangannya Mas Iki. Pergilangan, hantar barang. Mas Iki sebelumnya bekerja di bidang perkilangan, hantar barang macam itu, dan sekarang kita nak review berapa gaji pertama Mas Iki ketika bekerja dekat restoran dengan Mas Farhan. Iya Farhan, sebab itu hari ada konten kreator TikToker lah kayak gitu ya, yang ya mengkecilkan gaji para TKI. Berapa sih gaji di kerja di Malaysia? Cuma segini katanya. Selalu merendahkan para TKI dan TKW lah kayak gitu. Iya, dia tuh tidak pernah pergi ke Malaysia. Dia sok tahu tentang negara Malaysia dan sok tahu tentang para pekerja-pekerja Indonesia di Malaysia kayak gitu. Namanya itu kalau tak silap TikToknya pasti kalian semua tahu ya, Misteri MRI ya, MRI kayak gitu. Video ini hanya video cuplikan saja, geng. Kenapa saya tak mengambil video full? Takutnya nanti terlalu panjang durasi kita. Apabila orang ini teringin tengok sampai fullnya, silahkan ketik di YouTube-nya Mas Farhan. Itu semuanya ada. Dan dia orang ini, Mas Farhan dan siapa tadi, Iki ya, dia orang itu menunjukkan gaji yang seperti itu, lalu langsung ditanggapin oleh Mr. RI. Macam mana tanggapan dari dia orang? Kita tengok dulu videonya. MRI ya, MRI kayak gitu. MRI Mas. Iya, itu ada kontroversi juga. Saya ingin menanggapi ini saya ambil dari New Street Times ya, tanggal 15 Maret 2024 ya. Banyak warga sana yang beramai-ramai kerja di Singapura karena mau gaji lebih gede lagi ya. Dan ini kepada kalian nih ya, kepada WNI ya yang suka memuji-muji negara sebelah dan membuat konten-konten yang negatif soal negara sendiri. Ini saya tak pernah tengok loh ya, teman-teman saya yang di Amerika Serikat atau sepupu saya yang di Australia ya, itu buat konten-konten yang negatif tentang negara sendiri. Mereka sangat hormat, mereka juga tahu segala drama di Indonesia, tapi nggak ada itu mereka buat konten di media sosial, di TikTok yang bersifat negatif kepada negara sendiri. Apalagi pamer duit ya, gajinya mereka tuh dolar Amerika, dolar Australia jauh lebih banyak dari kalian ini. Mereka nggak pernah pamer-pamer loh ya, dan mereka ini nggak pernah sombong gitu ya, merasa sudah jadi warga negara Australia, warga negara Amerika. Itu mereka nggak ada yang sombong-sombong gitu loh ya. Saya heran ini kenapa banyak oknum-oknum WNI yang duduk di negara sebelah itu rasanya kayak gimana gitu, bangga banget ya, pamer ringgit, pamer ke pekerjaan mereka. Yang elok-elok kalian cakap ya, sisi gelapnya kalian tak akan cakap ya. Banyak sekali sisi gelap yang kalian tak akan cakap ya, kalian tutup-tutupi ya. Ini tengok, ini berita ini warga mereka aja kerja di Singapura. Ini berita lama, ini berita tahun 2018 dari Free Malaysia Today ya, 26 Februari 2018. Itu tahun lalu ringgitnya masih bagus. Itu pun ya warga mereka juga banyak yang bekerja secara ilegal di negara lain ya, di New Zealand ini
dideportasi 200 orang. Mereka paspornya suka dipamer-pamerin, paspornya lebih kuat dari paspor kita ya, disombong-sombongin. Tapi mereka juga masuk ke negara orang, lalu overstay jadi pekerja imigran gelap ya, jadi pati juga pendatang asing tanpa izin bekerja secara ilegal di negara orang ya. Ini New Zealand mendeportasi 200 orang warga mereka, 105 orang itu bekerja sebagai pekerja konstruksi. Nukang itu di New Zealand. Kalian tak cakap masalah ini ya. Saya yakin kalian tak berani cakap masalah ini ya. Banyak warga mereka yang bekerja ilegal juga di negara orang, jadi pati ya. Nah, ini tahun 2018, apalagi sekarang ini kan gaji dalam ringgit kan sudah melemah, jatuh banyak ya. Pasti lebih banyak lagi warga mereka yang kerja di negara orang. Masuklah kalian mengisi pekerjaan yang ditinggal oleh mereka ya, digaji lebih murah. Nah, ini dari berita tahun 2016 3 Maret. Lama ya. semua Waktu ya. itu ringgit masih tinggi, masih bagus-bagusnya. Itu pun banyak warga mereka ini dari Yahoo News yang kerja di Australia, di ladang-ladang, di kebun-kebun di Australia, petik apel, petik buah pir, petik anggur dan lain-lain. Mereka bisa itu kerja-kerja kasar tuh, asal gajinya gede, gaji dolar Australia. Saya nggak paham ini kenapa kalian pamer ringgit ya, padahal warga mereka itu beramai-ramai kerja di Australia, di Korea, di New Zealand ya, ambil dolar ya. Ini nggak paham ya saya nih ya. Tak perlu terlalu bangga-bangga lah dapat ringgit ya. Kalian kan kerjanya resmi, ada permit. Kalau gajinya agak bagusan ya wajar, tapi ya nggak usah sampai dipamer-pamerin lah ringgitnya ya. Malu lah kalau ditengok sama pekerja-pekerja migran kita yang di Jepang, di Korea, di Hong Kong, di Taiwan, ya ditertawakan kalian. Duitnya berapa sih gitu di Malaysia ya. Apalagi yang kerja di Australia, di Amerika Serikat, di Eropa ya. Banyak loh WNI yang sudah jadi warga negara sana, mereka nggak pamer-pamer kayak begini gitu loh. Kalau dipamerin bisa nangis tuh kalian tuh, berapa dolar tuh gajinya ya. Sepupu saya gajinya bisa 5.000 dolar ya, teman saya jadi bartender bisa 6.000 7.000 dolar Amerika. Mereka juga nggak pamer-pamerin dolarnya ya. Jadi tolong deh kalau buat konten tentang Indonesia agak positif sedikit. Jangan semua yang teruk-teruk kalian cakap ya. Yang baik-baik tak pernah cakap. Lalu kondisi di negara kalian duduk, yang baik-baik, yang elok-elok kalian keluarkan ya. Sisi gelapnya kalian tak berani cakap. Ya tak berani cakap lah. Kalian cakap fakta, nanti mereka koyak marah-marah. Kalian disuruh balik kampung. Ya itu masalah juga, dilema ya. Nah, buat teman-teman kita yang mau kerja ke luar negeri, jangan masukkan negara sebelah itu sebagai destinasi pertama Anda ya. Semua harus hitung pakai kalkulator, cari fakta yang sebenarnya. Jangan masuk negara mereka secara ilegal, kalian akan dieksploitasi. Oke? Pakai otak, pikirkan dengan baik-baik ya. Pertimbangkan negara lain untuk cari duit, jangan ke negara sebelah ya. Kalau gajinya kurang baik, perlakuan kurang baik, ada potensi untuk dieksploitasi, jangan kerja ke negara sebelah ya. Sekarang saya akan mencoba berpikiran pakai otak ya. Ini pakai otaknya. Saya sendiri orang Indonesia yang pernah bekerja ke Malaysia ya. Jadi tahulah kondisi-kondisi di sana itu macam mana. Oke, kita bahas dulu. Orang Malaysia bekerja ke Singapura, ke luar negara lain-lainnya. Bahkan orang Singapura itu ada juga loh yang bekerja ke luar negara lainnya. Kenapa? Ya mencari yang mata uangnya itu lebih besar. Orang Indonesia pun juga macam itu. Orang Indonesia itu mencari yang lebih besar. Dan kenapa Malaysia? Karena modal kita ini pas-pasan. Solusi salah satunya, jalannya yaitu ke Malaysia. Kenapa harus Malaysia? Karena Malaysia itu adalah negara yang termurah dan termudah bagi para PMI Indonesia. Dari segi bahasa itu sama, modal yang kita keluarkan ataupun uang yang kita keluarkan itu pun juga tak seberapa banyak. Kalau kita tak punya skill, tak punya uang, kita sebagai orang miskin nak pergi ke luar negara seperti di Amerika, Korea ataupun Jepun deh. Macam mana kita mau pergi ke sana? Kita saja pun tak punya uang, tak punya modal. Itu Mr. Hey, kita sudah berpikir memakai otak ini. Macam mana? Nah, kenapa TKI tersebut itu? Mohon maaf ya, bukan saya membela siapa tadi, TikToker tadi ya.
TKW tadi bukannya saya itu membela. Kenapa dia orang tadi itu menunjukkan uangnya ataupun Mr. Heri cakap menyombongkan ringgit, yaitu karena Anda itu pernah cakap gaji Indonesia dan Malaysia itu sama, bahkan lebih besar di Indonesia katanya. Dia orang itu membuktikan fakta-fakta di lapangan, bukan hanya tengok dari Google saja. Itu Mr. RE. Ada yang salahkah dengan perkataan saya? Silakan tulis di kolom komen Mr. RE ataupun setik video ini. Balas video ini, geng. Ini sudah memakai otak ini dan juga fakta di lapangan ini ya. Dan video selanjutnya ini ada yang sering juga pro dan kontra antara Indonesia dan Malaysia. Siapakah beliau? Yaitu Win Wan Nur. Nah, macam mana tanggapan Win Wan Nur tentang pemikiran Mr. RI tersebut? Oke, langsung ulas, langsung tengok saja videonya. Nah, jadi ketika kita seorang one dimensional man, kita tidak pernah sadar bahwa ada spektrum yang begitu luas di luar kita yang untuk mendekati ya, karena kebenaran sejati itu nggak akan pernah kita temukan dalam hidup ini. Selama kita masih hidup tidak akan pernah mencapai kebenaran sejati, tapi untuk mendekati gambaran yang lebih dekat dengan kebenaran itu, kita harus menangkap spektrum-spektrum yang luas tadi gitu, sebanyak mungkin. Nah, ketika kita seorang one dimensional man yang hanya berfokus kepada diri kita sendiri dalam menilai sesuatu di dunia, spektrum yang luas di luarnya itu kita tidak lihat lagi. Ya, misalnya seperti ini, kita contohkan. Ketika misteri mengatakan, saya itu lebih suka tidak mencari musuh, satu musuh kebanyakan. Nah, kalau itu mungkin dianggap itu adalah kebenaran universal seperti itu. Ya, padahal kalau kita berpikir lebih jauh, itu kita bisa melihat itu adalah yang namanya, kalau dalam antropologi kita lihat itu adalah sebetulnya bentuk dari nilai-nilai yang dianut oleh misteri dan di lingkungannya dan mungkin pola pendidikan di keluarganya. Ya. Dari keluarga. Mungkin mereka itu memang dididik bahwa cara bertahan hidupnya seperti itu. Mekanisme pertahanan dirinya seperti itu, jangan mencari musuh. Jangan mencari musuh, dan itu akan selamat, dan terbukti dia sampai sekarang mungkin sukses dengan itu, selamat, tidak banyak musuh, dan seperti itulah hidup, dan itu dianggap sebagai kebenaran. Lagi-lagi ilusi kebenaran, seperti cerita tadi. Nah, itu akan berbeda dengan orang yang tinggal misalnya seperti kami di Aceh. 5 generasi sampai ke saya itu hidup dalam suasana perang. Ya, jadi kami sampai mempengaruhi pola kami, cara kami makan gitu. Makan di tempat kami itu yang namanya pola presiden, makan itu harus cepat. Jadi yang diajarkan kepada kami itu cepat makan, nanti kalau perang tiba-tiba lari kelaparan kamu nanti di hutan gitu. Jadi gimana? Situasi yang kami hadapi bertahan hidup itu berbeda dengan misteri misalnya. Kalau kami itu yang nggak nyari musuh juga, tapi kami sering dihadapkan pada situasi tiba-tiba musuh ada di depan mata. Kalau mentalitas yang kami kembangkan dalam mekanisme pertahanan diri seperti misteri itu nggak akan selamat, nggak akan survive gitu. Karena ketika hadapan musuh ya harus dilawan, mau nggak mau. Kita nggak nyari. Tapi kita datang, ya harus dilawan. Kita nggak punya pilihan untuk bertahan hidup. Jadi nilai dan kebenaran itu berbeda. Apakah itu ya cara hidup seperti saya itu yang benar? Ya, enggak juga. Ada banyak dimensi yang lain. Gitu. Tapi nggak satu. Nah, tetapi ketika orang one dimensional man, dia tidak berpikir bahwa ada cara hidup atau cara bertahan hidup di luar yang objektif. Itu ciri dari masyarakat modern yang dipengaruhi oleh kebenaran ala positivisme itu. Jadi itu yang membedakannya. Karena itulah kemudian misteri gagal menangkap bahwa apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk kenyamanan, bukan apa, tetapi adalah mekanisme pertahanan diri dari saya dan mungkin juga banyak orang di Indonesia yang bersikap seperti saya untuk melindungi generasi kita mendatang, untuk menjaga supaya ruang-ruang di media sosial ini tidak hanya diisi oleh narasi-narasi yang buruk tentang Indonesia. Narasi-narasi yang buruk itu harus kita jawab.
narasi-narasi buruk tentang Indonesia itu yang datang dari Malaysia, itu harus kita imbangi dengan narasi-narasi sebaliknya, supaya itu tidak menjadi sebuah ilusi kebenaran. Supaya narasi-narasi buruk yang disampaikan entah itu oleh orang Malaysia atau orang-orang Indonesia yang secara aneh punya pola yang sama gitu, merendahkan bangsanya sambil memuji-muji Malaysia, itu dilihat oleh orang-orang Indonesia baik generasi sekarang, 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, dan seterusnya sebagai sebuah ilusi kebenaran, ya. Jadi begini dulu video dari saya, ya. Jadi tetap berikan narasi-narasi penyeimbang dari sini, dari setiap narasi buruk yang datang untuk merendahkan bangsa kita, dari Malaysia terutama, dan juga dari orang-orang Indonesia yang matanya sudah bukan dibutakan ya, tapi seperti kacamata kuda begini melihat Malaysia, tidak lagi melihat kebaikan bangsanya, tidak lagi melihat keistimewaan bangsanya yang tidak ditampilkan oleh Malaysia. Apa yang tidak mereka lihat itulah yang kita sampaikan, ya. Dan Malaysia yang mereka puja-puja juga kita tunjukkan sisi-sisi negatifnya, supaya mereka tidak merendahkan bangsanya, supaya anak-anak kita, generasi Indonesia mendatang, tidak sepele melihat bangsanya sendiri. Jadi, demikian dulu video kali ini dari saya. Tunggu video berikutnya, karena ini tidak akan mungkin selesai hanya dalam satu video, karena banyak spektrum yang perlu kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka. Mohon maaf ya, Abang Win Warnur yang terhormat, saya ingin menanggapi video Anda. Karena saya juga orang Indonesia, saya bukannya merendahkan Indonesia, bukan. Tapi menunjukkan Indonesia ini masih ada yang harus kita bangun. Dan juga bukan mengunggulkan Malaysia. Malaysia itu saya pergunakan untuk sebagai contoh, yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Kenapa kami itu memakai Malaysia? Karena menurut kami itu Malaysia yang sangatlah mudah kita tiru. Kenapa begitu? Karena Malaysia yang dari segi adat, bahasa, agama itu pun hampir sama dengan Indonesia. Jadi mohon maaf sekali, bukannya kami itu merendahkan Indonesia, kami juga bangga sebagai warga Indonesia. Kami tahu di Indonesia ini juga banyak kemajuan-kemajuan atau pembangunan-pembangunan. Tapi kalau dikatakan Malaysia, Indonesia ini negara yang maju, kami belum terima. Kalau Indonesia ini masih tengah pembangunan, oke, itu saya terima. Kenapa saya belum terima? Karena belum merata. Seperti di pelosok-pelosok di kampung-kampung kami ini, masih banyak orang yang susah nak mencari kerja. Betul. Coba tengok di Malaysia, silahkan pergi ke sana. Di sana itu bukannya orang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari orang. Maka dari itu mengundanglah orang luar negara yang bekerja di sana. Macam itu. Jadi tujuan kami bukan menjelekkan ataupun mencari sisi positif negatif. Nah, apalagi sampai mencari pergaduhan ataupun mencari musuh di media sosial. Bukan. Kami ini sangat-sangatlah cinta dengan perdamaian, dan kami tak mau bergaduh-gaduh, apalagi sesama bangsa Indonesia. Apa gunanya, apa fungsinya Bhinneka Tunggal Ika kalau kita ini mencari musuh, apalagi sesama kita, ya. Semoga dengan semua video ini kita juga paham, dan semoga saja Indonesia ini maju, Malaysia juga maju, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Apabila korang mempunyai pandangan ataupun komentar yang lebih bagus, yang lebih membina, silahkan tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.